Oke, selamat pagi menuju siang teman-teman semua. Ya, di sini insya Allah saya akan melaksanakan wawancara yang mana kita itu mau mengetahui sejauh mana efektivitas program parenting di PAUD As-Sakinah untuk menyadarkan orang tua bagaimana tanggung jawabnya sebagai madrasah ula untuk anak-anaknya. Iya, oke. Iya, Ustadzah Risma. Iya, Ya, ini sebentar Ustadzah. belum. Nyapa dulu Oke, ini ya. Ustadzah. Teman-teman, sekiranya ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Hari ini kita terkait dengan program parenting di PAUD As-Sakinah. Iya, Ustadzah. Ya, silakan tafadhol Ustadzah Risma. Oke, Ustadzah. Yang pertama gini, Ustadzah. Bagaimana proses lembaga dalam mengetahui, Ustadzah, kebutuhan orang tua sebelum merancang program parenting? Maksudnya kan sebelum diadakannya program parenting ini, lembaga itu gimana bisa tahu orang tua butuhnya apa supaya nanti ketika program parenting ini dilaksanakan, yang disampaikan itu ada kebutuhan-kebutuhan. Iya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh orang tua. Iya, betul, terkait dengan materi parentingnya. Iya, gitu ya Ustadzah ya. Pertanyaannya bagus sekali Ustadzah. Jadi untuk mengetahui kira-kira wali kita ini butuh pemantapan atau knowledge ataupun peningkatan skill parenting di tema apa sih itu, untuk tahu itu. Yang pertama Ustadzah, biasanya kita lewat interview. Jadi di awal sebelum anak-anak itu kita nyatakan diterima oleh lembaga, itu ada namanya asesmen dan interview. Yang anak-anak itu screening tentang deteksi dini tumbuh kembang anak-anak kita terkait perkembangannya bersama dengan tim di DTK. Kemudian orang tua itu interview terkait dengan pola asuh dan yang menyertainya itu bersama kami selaku tim untuk interview. Nah, dari kita interview itu diantaranya Ustadzah, kami ada pertanyaan tentang apa tujuan menyekolahkan di lembaga, apa harapan anak-anak sekolah di lembaga kami. Kemudian kami juga menanyakan terkait dengan pelaksanaan pola asuh di rumah. Ini untuk penggalian data, untuk nanti kita bisa berkoordinasi lebih harmonis lagi terkait pola asuh. Nah, biasanya saat interview inilah kita ketemu data Ustadzah. Jadi misalnya ada yang bilang, ada kesulitan apa di dalam pola asuh? Itu diantara pertanyaannya nanti orang tua akan menyampaikan. Nah, dari interview ini akan muncul kebutuhan-kebutuhan wali santri kita terkait dengan parenting Ustadzah. Nah, secara umum memang biasanya pengalaman kami dari tahun-tahun yang sudah berjalan, itu secara umum itu kan menginginkan anaknya soleh dan soleha Ustadzah. Nah, ini kaitannya biasanya dengan mengaji, dengan sholat. Nah, sehingga nanti akan ketemu pula kebutuhan untuk meningkatkan skill terkait parenting ini. Jadi itu Ustadzah, dari interview gitu ya Ustadzah ya. Sama juga dari kita dialog personal Ustadzah. Jadi kita ketemu langsung dengan wali santri dari situ. Dan nanti ada penggalian data lagi ketika kita mengadakan parenting perdana. Saat itu kita sosialisasi program. Nah, di saat itu juga akan menjadi momen untuk penggalian data yang berikutnya yang lebih mengerucutkan lagi akan kebutuhan parenting wali santri. Dan kami ada grup-grup WhatsApp Ustadzah, baik untuk per kelasnya maupun secara keseluruhan. Jadi ada juga dari grup dan dari personal langsung. Itu Ustadzah. Masya Allah. Ya ini dari interview ya Ustadzah, terus dari dialog personal, terus kita temukan kayak kebutuhan-kebutuhannya. Dari asesmen anak itu juga ketemu data loh Ustadzah. Ya, ada kuat di apa, lemah di apa. Nah, itu kan nanti juga ketemu parenting yang harus dikuatkan yang mana gitu. Ya. Oke Ustadzah. Selanjutnya ini Ustadzah, menurut antum apa saja kebutuhan utama orang tua terkait perannya sebagai madrasah ula? Jadi waktu antum menyampaikan parenting ini, apa hal yang paling utama untuk membangun kesadaran diri orang tua
kalau mereka itu madrasah ula untuk anak-anaknya Ustazah? Oke, keren banget ini pertanyaannya. Jadi karena ini terkait kesadaran ya Ustazah Iya, ya. Berarti ikhtiar pertama adalah membangun kesadaran orang tua. Nah, kesadaran ini bisa dibangun melalui komunikasi positif dan komunikasi efektif dan juga melalui kisah-kisah inspiratif, contoh real. Nah, untuk membangun kesadaran juga bisa untuk membangun mindset dan kesadaran ini melalui pertanyaan pemantik, Ustazah. Jadi misalkan fakta atau data ya. Jadi pertama misalkan kita memahamkan atau mendiskusikan terkait waktu atau kebiasaan hidup anak dalam satu hari itu misalnya 24 jam. Nah, bersama kami di sekolahan itu berapa jam? Nah, akhirnya kan akan ketemu, oh ternyata yang paling banyak bersama orang tua. Itu. Nah, kemudian juga memahamkan bahwa pertama lahir di dunia, anak-anak ini bersama siapa? Itu kan berarti lingkungan pertama ya Ustazah ya. Sehingga di sini kami lebih ke membangun komunikasi positif, menguatkan kesadaran orang tua bahwa ternyata madrasah pertama dan utama adalah orang tua. Iya. Karena sebagaimanapun ikhtiar usaha sekolah, tanpa ada usaha yang sebanding pula dari pihak keluarga, ini akan sulit untuk membentuk generasi yang diharapkan. Jadi, memahamkan ke orang tua terkait tugas, fungsi, dan peran utama orang tua sebagai pendidik. Karena setiap orang tua itu adalah pendidik pertama dan utama. Yang kedua, itu memahamkan bahwa anak-anak ini kan sebetulnya kopi orang tua, Ustazah ya. Nah, jadi seperti apa orang tuanya, impact juga seperti apa anaknya. Sehingga menyadarkan ke kita semuanya, kalau kita ingin anak kita jadi anak yang soleh atau solehah misalnya ya, kalau perempuan solehah gitu ya. Nah, maka yang harus solehah dulu siapa gitu. Nah, kalau kita ingin membagikan kebaikan, maka yang harus baik dulu siapa? Nah, seperti itu. Di antara contoh-contoh untuk komunikasi positifnya, membangun kesadaran, dan endingnya kalau sadar aja kan juga nggak cukup Ustazah. Maka disitulah ada komitmen Ustazah. Nah, komitmen ini dibungkus dalam sebuah bentuk kerjasama, ya, komitmen bersama, perjanjian antara pihak sekolah dan wali santri, yang isi dari MOU atau perjanjian itu adalah kesepakatan untuk membangun sebuah habit yang positif untuk anak-anak. Di antara contohnya, isi dari perjanjian MOU antara orang tua dan lembaga itu Ustazah, satu, siap menjadi teladan bagi putra-putrinya. Nah, ini otomatis kan akan menjadi motif intrinsik yang kuat agar kita sebagai orang tua ini berfungsi sebagai pendidik. Di antaranya itu Ustazah. Terus ini Ustazah, kalau menurut antum kebutuhan paling utama itu apa buat orang tua? Bekalnya gitu loh Ustazah, buat bekal orang tua sebagai madrasah ula. Ya, untuk berperan itu ya. Iya Ustazah. Bekal utama itu betul seperti yang antum sampaikan tadi ya, bekal utama orang tua menyadari dulu akan tugas, fungsi, dan peran utama orang tua. Jadi orang tua itu tidak hanya mencukupi kebutuhan biologisnya, namun jauh lebih penting dari itu adalah memenuhi kebutuhan psikologisnya. Ya, jadi lahir dan batinnya itu dipenuhi. Sehingga yang pertama perlu menjadi komitmen bersama terkait mendidik ini adalah satu, sadar akan fungsi dan peran orang tua sebagai pendidik yang pertama dan utama, menyadari dulu Ustazah. Yang kedua, setelah dia berkesadaran, ya mau aplikatif. Nah, mengaplikasikan, karena sadar saja tanpa ikhtiar mewujudkan dalam perilaku keseharian bagaimana misalnya perkataan seorang pendidik, perbuatan seorang pendidik. Jadi kalau kita sadar bahwa oh ternyata saya ini adalah guru yang pertama dan utama bagi anak saya, maka otomatis kita akan memotivasi diri sebagai orang tua untuk berkata, berperilaku sebagaimana perkataan dan perilaku seorang pendidik. Nah, jadi berkata yang baik, berperilaku yang baik, seperti apa yang kita harapkan perkataan, perilaku, dan mindset itu dimiliki oleh anak-anak kita. Ya, jadi membangun kesadaran, kemudian membuat komitmen bersama untuk mengaplikasikan
apa yang sudah menjadi komitmen bersama itu di dalam kehidupan keseharian itu, Ustazah. Jadi yang utama ya paham dulu akan fungsi dan peran orang tua. Yang kedua berarti terkait teknisnya, Ustazah. Ikhtiar-ikhtiar untuk menjadi orang tua yang baik seperti halnya yang dicontohkan oleh Rasulullah, oleh Rasul kita Nabi Muhammad. Karena di situ kan kalau kita mau mengacu kepada cara mendidik pola Rasulullah, ini kan ada jelas Ustazah bisa mengikuti di situ. Nah, setelah itu kita membuat teknis-teknis pola asuh pendidikan yang menggembirakan, yang menyenangkan, yang nyaman, yang sehat, yang membuat anak-anak kita ini kebutuhannya sebagai manusia terpenuhi baik lahir maupun batin. Tuh, Ustazah. Masya Allah, Ustazah. Ini selanjutnya, Ustazah. Iya. Bagaimana kondisi peserta didik yang menjadi dasar penyusunan kebutuhan program. Jadi maksudnya gini, Ustazah, selama program ini berlangsung, menurut antum gimana nih backgroundnya ini kekeluargaannya, itu menurut antum gimana, Ustazah, sebelum program parenting ini dilaksanakan? Iya, bagus sekali, Ustazah. Jadi memang, Ustazah, manusia itu kan dibentuk oleh latar belakang, dibentuk oleh habit atau kebiasaan, sehingga background atau latar belakang ini akan menjadi penyumbang besar terhadap habit kepribadian atau karakter. Nah, hal baiknya, Ustazah, background itu bisa diperbaiki, ya, bisa senantiasa untuk disempurnakan ke arah seperti yang diharapkan oleh Tuhan kita. Nah, untuk background ini kan aneka macam, Ustazah, ya. Ada background pendidikan, ada background masyarakat, ada background sosial ekonomi gitu ya. Ada background pula terkait ras ya, terkait suku. Nah, kita bersyukur sekali, Ustazah, background di lembaga kami di PAUD PAS As-Sakinah itu sangat-sangat dinamis, sangat beragam sekali, sehingga menambah banyak referensi kita untuk makin mencintai dengan keberagaman itu. Jadi kalau background secara suku, secara culture, budaya ini beragam sekali, dan alhamdulillah disatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika, dalam kita saling bertoleransi dan menghargai itu. Kemudian terkait background pendidikan orang tua, Ustazah, ini juga kami sangat bersyukur sekali. Di lembaga kami ini sangat beragam sekali, Ustazah. Yang lulus SMA ada, SMP ada, S1 banyak, S2 banyak, S3 juga banyak. Dan kabar baiknya, semua itu tidak menjadi hambatan untuk kita bisa harmonis bersama, integrate bersama. Kuncinya ada pada kesadaran, membangun komunikasi yang positif, kemudian ada dalam komitmen. Sehingga alhamdulillah tidak ada jarak antara lulusan formal apapun. Ya, karena kita disatukan oleh satu niat, satu kesadaran bahwa kita sama-sama ingin menjadi orang tua yang baik dan terbaik, dan ingin menjadi wali santri, ingin menjadi bagian dari masyarakat yang baik dan terbaik. Nah, dari etikat baik itu, Ustazah, aneka background apapun ketika sudah disatukan dalam satu tujuan yang sama, ini bisa seiring sejalan. Itu, Ustazah. Termasuk background pola asuh masyarakat ini kan beragam sekali, Ustazah. Tapi alhamdulillah dengan kemauan serta tujuan yang sama untuk menjadikan anak-anak kita soleh-soleha, menjadi generasi yang terbaik, sehingga kita berikhtiar menciptakan lingkungan yang terbaik untuk anak-anak kita. Masya Allah. Itu, Ustazah. Ini, Ustazah, ini apa namanya, kondisi keluarga yang seperti apa yang menjadi dasar penyusunan program parenting ini, Ustazah? Kan ketika antum menyampaikan, antum kan kayak harus tahu backgroundnya keluarga gini kan, Ustazah. Nah, menurut antum background yang seperti apa yang mana materinya ini kayak layak disampaikan gitu, Ustazah? Oke. Iya. Nah, ini kan berarti untuk tahu background itu kan kita ada penggalian data sebelumnya ya, Ustazah. Kita yang pertama dari interview tadi, 2 dari assessment, dari screening, 3 dari tanya jawab. Ya, kemudian ada pula kita dari observasi. Nah, dari tahu background yang beraneka ragam ini, kita menyatukan dalam satu parenting dengan mengambil tujuan utama yang diharapkan, skill yang dimiliki oleh orang tua. Nah, sehingga kita
menyatukan berbagai kondisi yang beragam itu dalam tujuan yang ingin dicapai, itu Ustazah. Jadi misalkan tujuannya ingin menjadi orang tua yang bisa diteladani atau orang tua teladan lah. Nah, otomatis berarti knowledge tentang menjadi orang tua yang baik, kemudian skill menjadi orang tua yang baik, itu perlu dikuasai dulu. Dan di background seperti apapun, materi tentang knowledge dan skill menjadi orang tua terbaik ini kan menjadi knowledge dan skill utama yang seyogyanya dimiliki oleh para orang tua. Sehingga kita mengacunya kepada dari berbagai background itu mengacu kepada tujuan yang ingin dicapai. Knowledge maupun skill yang ingin dimiliki oleh wali santri atau orang tua anak-anak. Itu Ustazah. Oke Ustazah. Ini pertanyaan selanjutnya ini Ustazah. Apa hubungannya program parenting ini sama visi misi PAUD As-Sakinah? Keren banget. Terima kasih ya untuk sahabat-sahabat yang sudah bergabung di Room Sharing Psikologi. Terima kasih pula tadi ada yang sapa-sapa, yang tapping-tapping, yang lop-lop. Terima kasih banyak, tabarakallah. Jadi apa hubungan antara parenting dengan visi misi? Iya, PAUD As-Sakinah. Iya. Ini tentu hubungannya sangat erat sekali, sejalan dan sinkron gitu ya Ustazah ya. Karena apapun yang dilakukan lembaga itu tujuannya adalah mencapai cita-cita kita bersama di dalam visi, misi, dan tujuan lembaga itu. Nah, sehingga parenting ini menjadi bagian dari ikhtiar, indikator, cara kita menggapai cita-cita. Jadi misalnya nih Ustazah, kita ingin menciptakan generasi yang sehat dan cerdas. Nah, sehat di sini sehat lahir batin kan. Nah, untuk menciptakan generasi yang sehat lahir batin, otomatis kita juga membuat komitmen, dan komitmen ini bisa terjadi ketika ada awareness, ada kesepahaman bersama terkait dengan kesehatan. Sehingga otomatis kita membangun hubungan yang positif, komunikasi dan juga aplikasi dengan wali, kerjasama bagaimana menciptakan sebuah lingkungan terdekat atau habit untuk anak-anak kita baik di sekolah maupun di rumah agar menuju kepada tujuan terciptanya anak yang sehat itu. Nah, sehingga kegiatan parenting ini adalah bagian dari salah satu ikhtiar lembaga untuk menuju visi dan misi lembaga gitu Ustazah. Ini Ustazah, berarti kan materi parenting yang disiapkan ini sudah menyesuaikan kebutuhan perkembangan anak usia dini ya Ustazah. Betul sekali. Ini selanjutnya Ustazah. Alur perencanaan program parenting di PAUD As-Sakinah Ustazah. Bagaimana Ustazah alur perencanaannya? Maksudnya perencanaan sampai sistematis, sampai sistematika aplikasi atau perencanaan aja? Perencanaannya kan di sini kan kita goalsnya mau menyadarkan orang tua sebagai madrasah ula gitu Ustazah. Itu Ustazah. Jadi alur perencanaannya gimana Ustazah? Untuk menuju sampai ke goal itu. Iya, Ustazah. Alurnya yang pertama komunikasi positif. Iya, tidak bisa tidak. Komunikasi positif merupakan hal dasar yang harus dilakukan untuk mencapai sebuah komitmen. Nah, setelah komunikasi positif Ustazah, otomatis kan saling memahami, saling menyetujui. Nah, maka setelah adanya komunikasi ada komitmen Ustazah. Nah, komitmen ini bisa tertulis, bisa tidak tertulis atau berupa kesepakatan hati dan juga aplikasi. Nah, untuk menguatkannya, untuk saling ingat, maka selain komunikasi secara langsung, komunikasi positif, kita ada MOU yang tertulis Ustazah. Karena kalau manusia itu kan sifatnya kadang lupa gitu ya. Nah, kalau kita punya tulisan, itu kan sesekali bisa refresh lagi, bisa buka lagi. Jadi kita ada komitmen secara tertulis. Apa saja sih yang akan kita lakukan bersama untuk menuju cita-cita kita membentuk generasi yang soleh dan solehah gitu. Nah, sehingga di situ setelah komunikasi positif ada komitmen nih Ustazah dalam bentuk perjanjian. Nah, setelah itu Ustazah ada dalam pelaksanaan aplikasi dalam apa? Program-program kegiatan lembaga. Di antaranya Ustazah aktif mengikuti parenting. Lalu kabar baiknya Ustazah kita ada kelas orang tua. Ada paguyupan sekolah. Nah, yang parenting ini skupnya secara besar seluruh wali. Lalu ada kelas-kelas kecil dalam artian per kelas gitu Ustazah. Juga kita ada dalam menuju goal mewujudkan generasi soleh-soleh tadi,
ada kaitannya dengan kelas mengaji orang tua Ustazah. Karena anak-anak di kita itu kan setiap hari belajar ngaji. Sehingga orang tuanya juga ingin bisa ngaji seperti dengan anak-anak. Jadi misalnya pakai metode Umi. Akhirnya orang tuanya juga belajar mengaji metode Umi. Jadi setelah komunikasi, komitmen, aplikasi melalui program-program lembaga, edukasi parenting, paguyuban, kelas orang tua, kita juga ada edukasi secara online maupun offline. Ya. Jadi kita ada belajar ngaji kelas orang tua, ada online dan juga ada offline Ustazah. Itu. Kemudian ada program lainnya lagi Ustazah yang mendukung untuk mewujudkan goal utama itu, yaitu kita ada outbound parenting. Ya, jadi ada sebuah kemasan outbound ceria antara anak, orang tua, dan sekolah. Jadi di outbound antara anak dan orang tua itu, ya, antara anak, orang tua, dan lembaga, ini kita mengemas dalam sebuah bentuk kegiatan game edukasi yang di situ goalnya adalah meningkatkan keharmonisan dan attitude antara anak dan orang tua. Nah, itu juga terjadi. Kemudian kami juga ada kegiatan educamp Ustazah. Ini sangat menarik sekali. Dan orang tua itu rata-rata terkesan ya ketika punya pengalaman yang indah dan akan dibawa anak-anak kita sampai nanti, bahkan sampai kembali ke Allah. Pengalaman terindah ketika mereka ngecamp bersama keluarga, satu tenda, anak, ayah, ibu. Nah, kita berkegiatan bersama, kegiatan-kegiatan yang itu menarik, menyenangkan, yang menguatkan hubungan antara anak dan orang tua. Selain itu meningkatkan spiritualitas Ustazah yang menjadi dasar dari pondasi anak usia dini. Jadi dikuatkan spiritualnya, dikuatkan karakter dan attitude-nya, dikuatkan skill hidupnya. Itu Ustazah. Masya Allah Ustazah. Ini selanjutnya Ustazah. Siapa saja yang terlibat dalam menyusun rencana program parenting Ustazah? Oke, kita melibatkan semua pihak warga sekolah, warga belajar Ustazah. Jadi di situ ada dari pihak stakeholder, pihak intra sekolah, juga ada tokoh masyarakat ya. Kami juga libatkan wali santri dan anak-anak juga sesuai dengan apa yang paling dibutuhkan itu ya Ustazah ya. Sehingga yang terlibat adalah semua warga sekolah dan juga tokoh masyarakat. Iya Ustazah. Iya. Ini Ustazah, kalau kriteria dalam memilih pemateri atau narasumber ketika program parenting itu gimana Ustazah? Kriterianya ya. Kalau kriteria itu sesuai dengan yang dibutuhkan ya Ustazah. Kriteria pertama Ustazah, karena kita adalah sekolah Islam, kita utamakan pemateri yang basicnya adalah ini Ustazah, ulama yang intelek. Ya bukan hanya sekedar intelek ya, jauh lebih dasar kita butuh ilmu-ilmu seorang yang alim, yang paham agama. Itu sehingga kriteria utama kita cari memang orang-orang yang kompeten, yang dia tidak hanya bisa berbicara, tetapi mengaplikasikan di dalam kehidupannya, yang sudah terbukti berkontribusi tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk umat. Nah, jadi sekali lagi kita pilih yang ulama yang intelek, tidak sekedar tahu, tetapi dia punya spiritualitas yang bagus, karena anak usia dini ini kan pondasi Ustazah. Iya Ustazah. Ya, ini amat sangat penting karena bagaimana kondisi pondasi itu akan sangat mempengaruhi di pembangunan selanjutnya. Iya Ustazah. Sehingga dalam hal ini memang sebisa mungkin yang kita lakukan adalah yang terbaik. Itu Ustazah. Oke Ustazah. Ya. Terus selanjutnya bagaimana Ustazah strategi lembaga supaya orang tua ini mau berpartisipasi aktif selama program parenting Ustazah? Strateginya? Iya, gimana Ustazah caranya untuk menarik? Ustazah, dengan komunikasi positif tadi, ketika pihak wali, santri ketemu dengan pihak sekolah Ustazah, otomatis kan ada interaksi, ada ikatan hati Ustazah, ada empati, ada simpati. Nah, ini sudah menjadi strategi utama untuk membuat ikatan hati. Ya, jadi ikatan hati, hati bicara dengan hati, hati ketemu hati, ya hati sepakat dengan hati. Gitu. Kadangkala ini agak melebar sedikit Ustazah. Manusia itu kan punya vibe Ustazah, punya vibe. Yang vibe itu bisa melihat sesuatu yang bahkan tidak terlihat secara kasat mata. Jadi misalnya antum ketemu orang baik, ya pasti hati antum ngerasa nyaman. Tetapi ketika ketemu dengan
orang yang egois, yang berpenyakit hati misalnya, kan pasti di situ ada ketidaknyamanan. Nah, disitulah komunikasi positif antara hati dan hati, Ustazah. Yang baik ketemu dengan yang baik. Nah, strateginya berarti pertama membangun komunikasi positif itu ya Ustazah. Iya, Ustazah. Strategi kedua itu membangun komitmen Ustazah, baik tersirat maupun tersurat. Nah, inilah yang kita sebut dengan MOU tadi Ustazah. Ada yang tersuratnya dengan MOU kerjasama antara perjanjian komitmen kesepakatan antara wali santri dengan pihak sekolah. Itu. Yang ketiga Ustazah, itu ada komitmen secara lesan tapi aplikasifnya alhamdulillah bagus sekali Ustazah, yaitu dari orang tua sendiri, mereka berkomitmen Ustazah, kalau nggak bisa hadir ayah atau ibunya itu mewakilkan. Ya, mewakilkan keluarga terdekat. Dan kalau terpaksa tidak ada yang bisa hadir Ustazah, mereka juga ingin berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam artian mereka berinfak Ustazah, selain mereka nanti mencari hasil dari grup ya, mereka juga berinfak, infak sedekah Ustazah, ada komitmen itu. Nah, yang ketiga Ustazah, strateginya adalah menyatukan orang tua dalam harmonisasi bekerja sama ini melalui outbound tadi Ustazah. Iya, jadi kita ada kegiatan yang melibatkan antara wali dengan wali. Nah, wali dengan wali ini dalam kegiatan outbound bersama sehingga mereka lebih dekat secara personal antar mereka. Dan kita juga ada program lanjutan untuk lebih meningkatkan ini Ustazah, kita ada bakti sosial masyarakat ya. Kita ada santunan anak yatim. Ya, kita ada takjil on the road, ya ada kegiatan-kegiatan kemanfaatan. Karena memang kita sadari bersama bahwa ketika kita memberi manfaat itu pasti batin kita senang lebih dahulu. Gitu, iya Ustazah. Selanjutnya ini Ustazah, kalau sarana dan prasarana insya Allah sudah pasti mencukupi ya Ustazah. Insya Allah cukup, karena cukup itu kan ya sesuai kebutuhan ya Ustazah. Iya Ustazah, oh ya cukup sesuai kebutuhan ya Ustazah. Terus ini Ustazah, kalau metode penyampaian apa nih yang sering antum gunakan ke orang tua supaya mereka itu interest gitu Ustazah sama apa yang kita sampaikan? Metode pendekatan persuasif Ustazah, itu yang termasuk bagian dari ikhtiar atau teknik komunikasi positif Ustazah. Jadi membuat orang itu sadar, interest, rela hati, mau berkomitmen bekerja sama dan support totalitas. Jadi dengan pendekatan personal, metode persuasif. Untuk mempengaruhi. Metode apa Ustazah? Persuasif. Persuasif. Ya, mempengaruhi dengan halus gitu loh Ustazah. Iya Ustazah, iya. Maksudnya halus itu gimana? Dengan menyentuh spiritualnya, menyentuh knowledge-nya, menyentuh emosinya, sehingga berkesadaran, akhirnya dengan senang hati mau melakukan. Iya. Masya Allah, ya Ustazah. Pelan-pelan tapi pasti. Ini Ustazah, selanjutnya pelaksanaan program parenting ini Ustazah, menurut antum sudahkah berjalan sesuai dengan apa yang dituliskan, maksudnya apa yang dirancangkan gitu Ustazah? Gimana Ustazah? Kami sangat bersyukur sekali Ustazah atas rahmat dan ridho Allah. Alhamdulillah parenting di lembaga kami berjalan seperti yang kami harapkan. Bahkan kami sangat luar biasa excited dan bersyukur sekali kami memiliki dianugerahi Allah ya. Kami dianugerahi Allah, dititipi Allah wali-wali santri yang hebat, yang luar biasa, yang totalitas, yang dengan penuh kesadaran, dengan sepenuh hatinya bekerja sama bersama kami sehingga parenting bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Orang tua boleh dibilang 90 sampai 100% Ustazah kehadirannya. Dan kalaupun ada udur sa'i atau udur yang sangat urgent sekali, mereka ini proaktif Ustazah, baik terhadap sedekah dengan ikhlas maupun mencari informasi dan juga mendukung setiap program-program. Dan bukan hanya itu, kalau parenting rutin di 2 bulan sekali yang offline Ustazah, rutin alhamdulillah berjalan seperti yang kita rencanakan, berjalan dengan bagus. Dan ditambah lagi dengan kelas orang tua dan paguyuban dan juga online dan offline itu. Sehingga alhamdulillah kami sangat bersyukur sekali kepada Allah yang sudah memberikan kami rahmat sedemikian rupa sehingga wali-wali santri kami sangat enak Ustazah diajak bekerja sama. Masya Allah. Kalau ini Ustazah, interaksi antara lembaga dan orang tua selama kegiatan berlangsung itu gimana Ustazah? Maksudnya kegiatan parenting? Iya Ustazah, selama kegiatan berlangsung apakah
makin tambah mesra gitu, enggak deh, maksudnya tambah dekat. Ya. Gitu. Interaksinya sangat intens Ustazah, sangat intens sekali. Kenapa? Karena kalau di PAUD itu kan Ustazah, orang tua itu tidak hanya berkomunikasi dari grup ya Ustazah. Mereka juga setiap mengantar, setiap menjemput, itu kan relatif sering bertemu dan relatif sering berkomunikasi. Dan info-info terkait perkembangan anak-anak, baik di rumah maupun di sekolah, ini bisa dengan cepat, dengan mudah dikomunikasikan. Karena akses di sana sangat terbuka, sangat luas. Baik itu offline maupun online, Ustazah. Sehingga sangat erat, sangat intensif sekali, Ustazah. Kalau hambatan yang muncul selama pelaksanaan parenting ini apa, Ustazah? Oke. Ya, sebetulnya tidak ada hambatan yang berarti ya Ustazah. Kalau secara umum mungkin itu kan kesibukan orang tua, karena banyak sekali wali santri di kami ini yang PNS, dosen, guru, dokter, petani, pedagang, dan aneka profesi yang lainnya, yang masing-masing memiliki kesibukan yang luar biasa sekali. Dan solusi yang bisa kita ambil Ustazah, kami menawarkan, berkomitmen Ustazah. Jadi kita evaluasi, kita analisis hasil data, kehadiran wali, dan juga dari usul saran. Jadi kita menentukan hari ini juga berdasar kesepakatan dan by data hasil evaluasi. Misalnya wali secara umum relatif hadir di apa? Oh ternyata di hari Sabtu, misalnya seperti itu. Jadi selama ini memang untuk parenting yang offline kita ambil di Sabtu karena seringkali relatif bisa hadir semua Ustazah. Kalaupun ada kesibukan-kesibukan karena kita memberitahu jadwal ini jauh-jauh hari sehingga bisa mengutamakan. Itu berarti sudah hambatan dan solusinya Ustazah. Oh iya, iya. Masya Allah. Terus ini Ustazah, kalau dari antum sendiri upaya apa yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan program? Kan sebenarnya emang udah bagus ya Ustazah, udah oke banget. Tapi menurut antum kayak apa, kan even the best can be improved video. Ya, gitu kan Ustazah? Ya, betul sekali. Even the best can be improved. Ya. Gimana Ustazah? Ya. Jadi segala sesuatu itu sangat mungkin untuk terus ditingkatkan. Nah, kalau tadi kendala pertama itu kan dinamisasi kesibukan orang tua. Bisa kita ambil solusi dengan kesepakatan. Nah, selain itu Ustazah, sebetulnya kita ada hambatan lagi, kalau dibilang itu hambatan adalah keanekaragaman value orang tua terhadap pola asuh. Jadi skill pola asuh setiap orang ini kan beragam sekali Ustazah. Ada yang memang mereka menjadi orang tua itu udah siap menjadi orang tua. Namun tidak sedikit pula orang tua yang mereka itu tidak menyiapkan diri untuk jadi orang tua gitu. Sehingga skill ilmu menjadi orang tua ini memang sangat perlu untuk terus diperbaiki. Nah, dari kondisi situasi seperti itu Ustazah, solusi yang kami ambil adalah memberikan basic parenting dulu. Basic parenting itu adalah tema yang antum melontarkan di awal tadi, yaitu bagaimana orang tua itu sadar menjadi pendidik yang pertama dan utama. Gitu. Sehingga kalau itu udah terjadi, kedepannya sudah lebih mudah lagi. Nah, untuk meningkatkan Ustazah, satu, kita evaluasi refleksi Ustazah. Ini sesuatu yang wajib dilakukan untuk tahu kekurangan-kekurangan yang masih bolong-bolong atau yang masih bisa dibenahi itu yang mana saja. Nah, itu dari evaluasi dan refleksi. Nah, evaluasi dan refleksi ini kita juga melibatkan orang tua. Kita minta masukan dari orang tua. Selain itu, kita juga evaluasi dan refleksi dari aplikasi hasil parenting Ustazah. Untuk lihat hasil parenting bisa dilihat dari cara komunikasi orang tua dan anak, habit anak di rumah. Karena anak ini kan nature ya Ustazah, mereka berkata apa adanya. Jadi misalnya di sekolah ngaji, di rumah ngaji nggak ya? Nah, kita kalau tanya ke anak-anak, sayang di rumah ngaji atau tidak? Mereka biasanya akan jujur Ustazah. Dari temuan-temuan ini kan akhirnya kita bisa menambahkan, oh program yang dibutuhkan ini. Seperti halnya sekarang ini ada kelas ngaji orang tua. Itu adalah hasil evaluasi dan refleksi temuan di tahun kemarin, yang bahwa ternyata skill mengaji agar bisa lebih selaras dalam menuju cita-cita lembaga dan cita-cita orang tua ini bisa tercapai. Itu Ustazah. Masya Allah sudah. Terus ini sudah bagaimana menilai atau mengetahui nih sudah peningkatan orang tua setelah mengikuti program ini sudah. Kayak apa aja dampaknya setelah mengikuti program di orang tua? Indikator ketercapaian. Iya sudah. Ya, sebetulnya indikator ketercapaian ini
bisa kita lihat dari yang pertama yang sangat basic ya Ustazah ya. Itu dari karakter anak-anak kita. Gitu. Jadi dari apa yang sudah dilakukan di education parenting, apakah berdampak atau tidak, itu bisa kita lihat dari yang ditampilkan oleh anak-anak kita, Ustazah. Jadi kalau anak-anak itu perkataannya misalnya sopan santun, oh berarti orang tua di rumah juga sudah berhasil. Ketika anak-anak peka sosial, nah berarti orang tua juga untuk indikator melihat ketercapaian kita bisa lihat dari karakter keseharian yang ditampilkan oleh anak-anak kita. Kalau secara by data Ustazah, kita lihat di laporan pendidikan dan pembelajaran anak-anak. Karena di situ kan ada indikator-indikator ketercapaian anak-anak Ustazah. Dan itu didapatkan dari kebiasaan anak-anak kita Ustazah. Oke Ustazah. Itu tadi ada yang kayak dari by data sama kayak yang nampak tuh kayak mana ininya Ustazah. Itu berarti anaknya. Observasi Ustazah. Oh ya. iya, ada by data, ada observasi, dan juga kita ada reflektif langsung Ustazah dengan tanya jawab. Dengan tanya jawab terhadap ahli. Jadi untuk mengetahui gampangnya gini Ustazah, kita untuk tahu apakah orang tua ini sudah sejalan terhadap program lembaga, kan kita bisa menanyakan langsung dan melihat jawabannya Ustazah. Nah berarti bisa dengan tanya jawab, bisa dengan observasi, bisa dengan by data. Ya itu Ustazah. Oke Ustazah. Terus selanjutnya Ustazah, kan perubahan sikap atau kesadaran orang tua dalam perannya sebagai madrasah Allah. Tadi udah sih jawab sih Ustazah. Kan kalau tadi kan perubahan orang tua, dampaknya ke orang tua ya Ustazah. Nah kalau sekarang tuh lebih mengkerucutnya lagi, apa Ustazah perubahan orang tua Ustazah untuk kesadarannya sebagai madrasah ula gitu Ustazah. Oh ya, oke. Baik. Indikator ya. Jadi kalau orang tua ini sudah sadar gitu ya. Satu, gampangnya Ustazah, mereka jadi orang tua yang bahagia Ustazah. Iya Ustazah, jadi Masya Allah. Karena orang tua yang berdrama-drama, yang bermasalah, orang tua yang belum bisa menjalankan perannya dengan baik, ini pasti kelihatan dari mereka stres atau bahagia itu Ustazah. Itu. Jadi dari ketenangan, karena batin ini adalah sesuatu yang objektif. Ya, bukan nafsu ya, bukan nafsu, karena kolbu itu. Jadi indikator sudah ketercapaian atau belum itu adalah tingkat stabilitas emosi, bahagia atau stres. Ini kan sangat kelihatan Ustazah, baik dari ekspresi maupun dari perkataan, apalagi dari perbuatan. Nah, jadi untuk mengetahui indikator perubahan itu melihat dari apa yang ternampakkan, baik dari ekspresi, perkataan maupun perbuatan. Itu kalau dari observasi. Nah, berikutnya Ustazah, kita lihat pula dari ketercapaian perkembangan anak-anak Ustazah. Karena ketika parenting ini sudah sampai seperti goalnya atau tujuannya, otomatis tumbuh dan kembang anak ini pasti juga membaik Ustazah. Iya Ustazah. Gitu. Karena apapun ikhtiar kita dalam edukasi ke orang tua, kan tujuan utamanya adalah untuk tumbuh kembang anak Ustazah. Iya Ustazah. Nah, sehingga untuk melihat yang berikutnya adalah dari tumbuh dan kembang anak-anak. Apakah anak-anak ini terawat dengan baik? Ini kan kelihatan Ustazah. Apakah mereka berangkat dalam kondisi stabil, berangkat dalam kondisi cukup nutrisi, dalam kondisi bahagia lahir batin, dalam gembira. Nah, ini kan kelihatan. Berarti penampilan anak tuh salah satu ininya juga nggak sih Ustazah? Ketercapaian perkembangan anak-anak Ustazah. Itu termasuk indikator untuk melihat apakah orang tua sudah menjalankan perannya sebagai pendidik yang utama tadi. Ya itu Ustazah. Emang harus bahagia Ustazah. Iya. Ya Allah. Iya, karena hanya orang bahagia yang bisa berbagi kebahagiaan. Hanya orang bahagia yang bisa membahagiakan. Jadi jangan dikira bisa membahagiakan anak kalau orang tuanya belum bahagia. Ya Allah Ustazah. Kita mesti punya dulu untuk bisa berbagi. Kita mesti kaya dulu untuk bisa menjadikan orang lain juga kaya. Iya Ustazah. Ustazah, ada yang komen gitu Ustazah? Pengen banget sekolah di tempat Bu Ustazah. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah dimanapun ya Bunda, insya Allah dimanapun bisa diciptakan milieu. Itulah kenapa diantaranya kami live ini kan harapan kami kita bisa terus berbagi kebaikan, bisa saling menginspirasi. Jadi tidak harus berada di sini, tetapi bisa menciptakan suatu kondisi
yang habit atau ekosistem yang beliaunya ini sama dalam artian harmonisasi, integrate ya. Ya, makasih ya Bunda. Ini yang terakhir sudah. Bagaimana rencana keberlanjutan program di tahun-tahun berikutnya? Maksudnya kan program ini pasti udah ini kan sudah. Udah cocok lah, maksudnya pasti udah program yang paten. Nah, terus menurut antum apa nih kayak ikhtiar selanjutnya di program parenting ini gitu ya, supaya makin jaya? Ya, bagus sekali Ustazah. Masih sangat perlu untuk diperbaiki, masih sangat perlu untuk ditingkatkan. Sehingga ikhtiar kami yang pertama Ustazah, apa yang sudah bagus terus dilaksanakan dan ditingkatkan. Apa yang belum bagus diperbaiki. Maka kiat kami selain dengan evaluasi, refleksi untuk terus berbenah Ustazah, untuk meningkatkan kualitas atau mutu dari parenting itu, untuk semakin menjalin kerjasama yang harmonis lagi dengan orang tua, di program-program yang lebih menarik lagi Ustazah, mungkin terkait dengan peningkatan skill anak-anak kita, baik skill afeksi maupun kinestetik, emosional, spiritual. Jadi ada peningkatan. Dan kami berharap ke depan nanti lebih banyak lagi orang tua yang bisa berbagi sharing ilmu dan juga orang tua yang membantu terlaksana dan ketercapaian program. Jadi di kami itu ada namanya orang tua pendamping Ustazah. Jadi misalnya kegiatan parenting orang tua yang punya skill tertentu itu sharing atau membagikannya. Kemudian juga ada kita menghadirkan orang tua yang kompeten untuk menginspirasi. Nah harapannya di tahun depan yang seperti itu tuh lebih banyak Ustazah. Inspirasi dari orang tua sendiri. Maka ini akan lebih keren Ustazah. Ya, dan lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang mengkolaborasikan anak dan orang tua Ustazah. Karena ini akan menjadi modal dasar yang sungguh keren sekali dalam membentuk kelekatan dan menjadikan anak-anak kita ini kokoh secara karakter. Anak yang kokoh secara karakter adalah anak yang hubungan dengan orang tuanya kuat Ustazah. Sehingga nanti ke depan insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang anti bullying. Dalam artian nggak mempan dibullying. Kenapa? Karena mereka kokoh baik secara internal maupun eksternal. Iya Ustazah. Iya. Sebenarnya anak yang dibully itu juga emang kurang kokoh gitu ya Ustazah? Iya, udah jelas Ustazah. Karena pembuli itu nyari anak-anak yang lemah Ustazah. Nah, untuk menjadikan anak yang kokoh ini memang yang utama dan pertama ini adalah meningkatkan kualitas hubungan antara orang tua dan anak. Nah, meskipun ini juga harus seiring sejalan dengan kualitas komunikasi kelekatan antara anak dan orang tua dan pihak sekolah gitu Ustazah. Tetapi yang menjadi pondasi utama adalah kelekatan antara anak dan orang tua yang proporsional dan yang profesional. Itu. Sehingga anak-anak yang punya pengalaman yang indah, punya skill yang bagus, knowledge yang bagus, punya habit, punya dukungan, punya penerimaan, merasa dicintai, bahagia, gembira, ini akan jadi anak-anak yang tangguh, yang kokoh, yang gak mudah dibully gitu Ustazah. Dan juga tidak jadi pelaku bully. Kenapa? Karena mereka punya dasar yang bagus tentang spiritualitas, tentang emosional, tentang kemanusiaan itu Ustazah. Oke Ustazah. Ustazah udah cukup Ustazah. Iya Ustazah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama Ustazah. Ustazah Rizwan, tadi ada yang nyapa antum tuh. Iya, Ustazah. Ini apa nih Ustazah? Tapi anak masih sangat kecil. Oh ya, berarti ibu bisa ini ya, ambil start lebih awal ya untuk menyiapkan diri menjadi orang tua terbaik. Itu malah sangat bagus sekali, bersyukur sekali. Dan ilmu parenting itu sebetulnya sangat bagus bukan hanya bagi orang tua Ustazah. Iya, Ustazah. Bahkan bagi calon orang tua. Itu lebih penting supaya apa nggak malpraktek. Iya Ustazah, betul. Jadi punya ilmu dulu baru praktek. Jangan udah praktek baru cari-cari ilmu. Nanti otomatis apa? Pasti banyak malpraktek Ustazah. Nanti kasihan anaknya. Tapi kalau kita bekal dulu punya ilmunya, punya skillnya baru jadi orang tua. Nah itu pun tidak menutup kemungkinan masih bisa melakukan kesalahan ya Ustazah, tapi lebih minim. Lebih minim ya Ustazah. Iya, jadi bersyukur kalau masih single, tapi udah belajar tentang parenting. Masya Allah.
Malah praktek. Gitu ya Ustazah, senang sekali teman-teman semuanya. Tidak terasa kita bersama sudah berapa menit nih, kita lihat waktunya. Hampir 1 jam. Nah, kita akhiri dulu ya teman-teman ya. Terima kasih, senang sekali bertemunya. Ustazah Rizwa mungkin mau closing statement? Iya, udah Ustazah. Ini Masya Allah banget Ustazah, kan menyiapkan diri jadi orang tua. Iya Ustazah, selain apa namanya, emang kita harus bahagia tau Ustazah. Ya, betul. Apapun rintangannya harus tetap bahagia. Ya udah gitu Ustazah. Bahagia itu hal dasar ya. Iya Ustazah. Dan ingat Ustazah, bahagia jangan dicari, tapi dihadirkan. Karena semakin anti cari, bahagia itu makin nggak ketemu. Karena bahagia itu bukan ada di eksternal, tapi ada di internal. Bahagia bukan di fulus, bukan di barang, bukan di validasi orang, bukan di penghargaan orang, enggak. Karena bahagia yang hakiki itu internal. Internal itu berarti ada di dalam diri sendiri. Kita. Di dalam apa Ustazah? Hati. Dalam otak Ustazah. Dalam apa Ustazah? Iya betul. Kebersyukuran, ketercukupan, ya, kesadaran itu ya Ustazah ya. Karena tanpa sadar nggak bisa merasa cukup. Padahal kita setelah punya nyawa, punya kesempatan itu sangat cukup untuk membuat kita bahagia. Ya, karena kita bersama Allah, bersama Tuhan kita yang Maha Kaya, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Itu. Jadi seperti kata Ustazah Rizwa tadi, bahagia itu wajib. Bahagia itu kita yang menghadirkan, yang menciptakan. Bahagia itu dari kita untuk semuanya. Masya Allah. Iya, jadi jangan mencari keluar karena bahagia itu ada di dalam diri kita. Yang di luar itu namanya kesenangan, Ustazah. Bukan kebahagiaan. Ya, kalau kesenangan itu mudah datang dan mudah pergi. Tapi kalau kebahagiaan, kesadaran, pemahaman, kebermanaan itu longitudinal, itu sepanjang kita ada, bahkan sampai kita kembali kepada Tuhan kita. Ustazah ada yang nanya, satu bonus buat yang hadir Ustazah. Antum baca pertanyaannya. Kunci jadi orang tua yang sabar bagaimana Ustazah? Saya lihat Ustazah sama anak Masya Allah banget. Yang benar, ini siapa sih Ustazah? Farhanisa, oh Masya Allah. Ya, Farhanisa ya? Iya Ustazah. Iya, makasih Bunda yang keren, yang hebat ya. Kunci jadi orang tua yang sabar ya. Satu. Oh, pernah ketemu di Swalayan. Swalayan mana Kak? Swalayan mana Ustazah? Ya, terima kasih ya. Motivasi yang sama untuk kakak yang sudah berusaha untuk menjadi orang tua yang hebat. Nah, untuk jadi orang tua yang sabar, yang pertama kita sadar fungsi dan peran kita. Kedua, kita sadar bahwa anak itu adalah ahli surga. Masya Allah. Anak itu adalah karunia Allah, titipan Allah yang wajib kita jaga. Kalau yang titip misalnya lurah aja kita jaga dengan baik, apalagi yang titip Tuhan kita. Jadi anak itu adalah titipan Allah. Jadi kita jaga sebaik-baiknya. Dan ingat, anak itu ahli surga. Masa ahli surga dimarah-marah sama yang surga aja belum jelas? Ya, jadi kalau kita sadar anak itu adalah aset, anak itu adalah investasi, dan anak itu adalah karunia terbesar dari Tuhan kita. Anak itu sangat berharga. Kalau kita sadar itu, maka kita bisa mengaplikasikan kebaikan. Nah, intinya gini ya Bunda, setiap orang bisa emosi, bisa marah. Tetapi ketika afeksi negatif itu datang, segera diam dulu. Tarik nafas. Lepas. Jangan lupa senyum. Karena senyum itu bisa menyetabilkan emosi. Senyum itu bisa meringankan beban kehidupan. Senyum. Nah, sebelum kita stabil, jangan dulu berinteraksi dengan anak-anak. Kasih jeda dulu. Ya, itu. Jadi, kita senantiasa berupaya stabil menghadapi anak-anak kita. Dan kita tahu bahwa anak-anak kita ini adalah luar biasa, karunia dari Allah, investasi, dan ahli surga. Kalau kita tahu itu, Masya Allah, kita nggak akan marah lah kita sama ahli surga. Kalau memberitahu, mengingatkan konsekuensi, itu wajib. Tapi jangan dengan marah. Iya, itu ya. Syukran Ustazah. Sama-sama, terima kasih kembali Kak Farhanisa. Iya. Halas ya. Ini Ustazah. Apa?
ketemunya di Swalayan Berkah. Oh iya. Anak aku diajak bercanda sama Oh Sada. iya, Masya Allah. Salam ya buat buah hatinya. Dan salam buat Bunda, terus sehat bersama keluarga. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum Salam warahmatullahi bahagia, wabarakatuh. senang berketemunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Yeay.